Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam video perkuliahan kriptografi dan keamanan data bagian ketiga. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses dekripsi terhadap berbagai macam metode dalam siper atau sandi transposisi ya. Jadi video ini merupakan kelanjutan daripada video sebelumnya ya. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai proses enkripsi, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai proses dekripsinya, yaitu bagaimana mengembalikan pesan yang telah tersandi atau pesan yang telah teracak menjadi bentuk semula atau pesan aslinya, pesan yang belum diacak. Kira-kira seperti itu yang akan kita pelajari pada video perkuliahan kali ini. Jadi ini pokok bahasan kita. Yang pertama mengenai proses dekripsi siper transposisi ya. Jadi kurang lebih akan ada 4 metode yang kita coba pelajari bagaimana proses dekripsinya. Yang pertama ada metode transposisi relevance, yang kedua ada metode transposisi root atau rute, kemudian yang ketiga ada metode transposisi kolom, kemudian yang keempat ada metode transposisi Minkowski ya. Jadi keempat metode ini yang akan coba kita cari tahu bagaimana proses dekripsinya atau mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, mengenai transposisi relevance ya. Jadi bagaimana proses dekripsi terhadap metode transposisi relevance. Misalnya seperti ini, kita memiliki ciphertext ya. Jadi ciphertextnya bisa dilihat di situ. Ya, ada karakter SKK TKTI minus PI minus A 3 kali, kemudian MPARN ya. Jadi karakter ini merupakan karakter yang sudah diacak atau karakter yang sudah disandikan ya, sehingga tidak dapat diketahui oleh orang lain ya. Saya rasa teman-teman juga tidak dapat mengetahui ya apa sebenarnya makna dari ciphertext ini, mulai dari SKK sampai MPARN. Kemudian yang ingin kita cari tahu ya pada video perkuliahan ini adalah bagaimana kita mengubah si ciphertext yang tidak dikenali ini ya, yang sudah teracak ini menjadi bentuk semulanya atau pesan yang belum disandikan. Di situ juga diketahui ada kunci yang digunakan adalah 3 baris. Ingat kalau relevance dia bentuknya seperti zigzag ya, turun naik berbentuk zigzag. Itu proses enkripsinya kemarin. Oke, jadi bagaimana dengan proses dekripsinya? Proses dekripsinya seperti ini. Oke, langkah pertama yang harus kita ketahui adalah menghitung jumlah karakter dalam ciphertextnya ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di situ ya. Ciphertextnya mulai S sampai dengan huruf N yang terakhir, berapa jumlah karakternya. Ya, solusinya kita hitung satu-satu sampai di akhir. Jadi mulai dari S1, K2, 3 dan seterusnya sampai karakter ke N. Jadi kalau sudah dihitung, ini jumlahnya adalah sebanyak 19 karakter ya. Jadi langkah pertama proses dekripsi dari metode relevance adalah kita menghitung jumlah karakter dalam ciphertextnya. Ya, jadi pada ciphertext contoh yang ini itu jumlahnya sebanyak 19 karakter. Oke. Jadi ingat, dilihat di situ kuncinya ada 3 baris, maka kita bisa buat di sini ada 3 baris, baris 1, baris 2 dan baris 3. Untuk lebih memudahkannya ya, biasanya digunakan sebuah tabel. Ya, jadi untuk lebih memudahkan dalam melakukan proses enkripsi maupun dekripsi pada metode transposisi relevance itu lebih mudah menggunakan sebuah tabel. Dan sebagaimana yang kita ketahui dalam sebuah tabel selain ada baris juga ada kolomnya. Nah, permasalahannya di sini barisnya sudah kita ketahui nih, barisnya ada 3 baris. Pertanyaannya adalah berapa kolomkah yang akan kita gunakan? Ya, jadi jumlah kolom yang akan digunakan adalah sebanyak jumlah karakter yang terdapat dalam ciphertextnya. Ya, jadi kalau jumlah barisnya sudah ada 3, ya jadi jumlah barisnya ada 3, maka jumlah kolomnya adalah jumlah karakter dalam ciphertextnya.
Jadi ada 19 karakter, maka nanti kita akan menggunakan sebanyak 19 kolom ya. Jadi kita akan membuat sebuah tabel yang isinya ada 3 buah baris, kemudian ada 19 buah kolom. Jadinya nanti seperti ini. Ya, di situ akan ada 3 buah baris, baris 1, baris 2, kemudian baris 3. Kemudian terdapat 19 kolom ya. Ini kolom 1 sampai yang paling belakang ini kolom 19. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya, langkah berikutnya adalah kita membuat polanya, teman-teman. Ya, jadi dalam metode Railpens tadi polanya dia berbentuk zigzag, turun naik ya. Dia membentuk pagar zigzag turun naik. Jadi kita bentuk polanya nih. Polanya dimulai dari sudut kiri atas nih, dimulai dari sini, kemudian kita turun secara diagonal ya. Ini baris pertama kita tandai atau kita warnai, kemudian di baris kedua, di baris ketiga ya. Jadi dia diagonal turun dulu, kemudian sudah pada baris paling bawah dia diagonal naik lagi kembali. Jadi turun, kemudian dia naik, turun, naik sampai di kolom yang ke-19 di sini ya. Jadi awalnya dari sini, sudut kiri atas, hingga yang terakhir di sudut kanan bawah. Dia berbentuk zigzag seperti ini. Nah, ini yang dikatakan dengan pola zigzagnya dalam metode Railpens. Ya, setelah polanya kita bentuk ya, jadi setelah polanya terbentuk seperti ini ya, turun, naik ya, sampai di sudut kanan tadi. Oke, pertanyaan berikutnya adalah pada sel-sel yang sudah kita tandai ini kita mau isikan dengan apa ya. Jadi pada sel-sel yang sudah kita tandai ini ya, ini 1, 2, 3 dan seterusnya sampai yang ini, kita mau isikan dengan karakter apa. Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya. Jadi pada sel-sel yang sudah ditandai tadi kita mau isikan dengan karakter apa. Jadi begini, dalam metode Railpens pada proses deskripsinya ya, kita mengisi sel pada baris pertama terlebih dahulu ya. Jadi tadi ada 3 baris, kemudian 19 kolom. Setelah kita bentuk polanya, kemudian yang kita isi adalah sel-sel pada baris pertama yang sudah ditandai ya. Jadi yang diisi pertama kali menggunakan ciphertext yang ada adalah sel-sel pada baris pertama yang telah ditandai. Di situ bisa dihitung ada 1 sel, kemudian 2 sel, 3, 4 dan 5 ya. Jadi ada 5 sel pada baris pertama yang telah ditandai. Saya ulangi, ini sel pertama, sel kedua, sel ketiga, sel keempat, sel kelima. Oke ya. Jadi sel-sel pada baris pertama ini yang akan kita isikan ciphertext terlebih dahulu. Cara ngisinya bagaimana? Cara mengisinya adalah dengan mengambil 5 karakter pertama untuk mengisi 5 sel pada baris pertama ini ya. Jadi kita ambil 5 karakter pertama dari ciphertextnya, kemudian kita isikan secara berurutan ke dalam sel-sel dari baris pertama ini. Oke, jadi yang pertama kita lihat di situ ada huruf S. Ya, jadi di situ ada huruf S yang ini. Jadi huruf S atau karakter yang pertama kita masukkan ke dalam sel yang pertama di sini. Oke, jadinya seperti itu ya. Jadi karakter yang pertama huruf S kita masukkan ke dalam sel di baris yang pertama. Gitu ya. Jadinya seperti itu. Kemudian sel yang telah ditandai pada baris pertama ya, sel berikutnya nih, sel yang kedua pada baris pertama kita isikan dengan karakter huruf K. Jadinya seperti ini.
Nah, jadi karakter kedua K kita isi pada sel kedua dari baris pertama dan seterusnya. Yang ketiga, kemudian yang keempat karakter T, kemudian yang kelima karakter K yang ini kita masukkan dia ke dalam sini ya. Jadi proses dekripsi pada metode transposisi relpens, kita harus mengisikan sel-sel yang telah ditandai pada baris pertama terlebih dahulu. Ya, jadi saya ulangi, pada dekripsi relpens kita harus mengisi sel-sel yang telah ditandai pada baris pertama terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Pada baris pertama tadi ada 5 buah sel yang telah ditandai. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita isikan dengan 5 karakter pertama dari siperteks S, KK, TK ya. Jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita mau isi di baris kedua. Nah, kita hitung dulu nih, ada berapa sel pada baris kedua yang telah ditandai. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 buah sel pada baris kedua yang telah ditandai ya. Ini sel yang pertama, ini sel yang ke-9. Maka berikutnya kita akan mengambil 9 karakter dari siperteks. Mulai dari huruf T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai A yang ini. Nah, ini yang mau kita ambil, mulai dari huruf T sampai dengan huruf A ini yang saya tandai. Kita akan masukkan dia ke dalam sel-sel yang telah ditandai pada baris kedua. Jadinya seperti ini. T, I, minus, PI, minus, A ya. Jadi karakter yang ini. Oke, 9 karakter berikutnya. Atau karakter yang sudah saya tandai warna hijau ini kita masukkan ke dalam sel-sel yang telah diwarnai pada baris kedua. Berikutnya baris yang terakhir kita hitung lagi nih, ada berapa sel di situ yang telah ditandai pada baris yang terakhir atau pada baris yang ketiga. Itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Otomatis kita membutuhkan 5 karakter siperteks berikutnya, yaitu karakter MPARN ya. Jadi 5 karakter inilah yang kita akan masukkan pada sel-sel yang telah ditandai pada baris ketiga. Jadinya seperti ini. Itu MPARN. Kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah bagaimana. Oke, sampai sini. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kita sudah selesai? Belum selesai gitu ya. Kita belum mendapatkan plain text-nya atau teks awalnya ya. Sampai sini kita baru memasukkan siperteksnya ke dalam format relpens yang sudah kita buat ya. Sampai langkah ini kita baru memasukkan siperteksnya ya, yang SKK sampai MPARN ini ke dalam format relpens yang kita punya ya, ke dalam tabel ini. Langkah berikutnya adalah kita mau menyusun karakter-karakter untuk plain text-nya. Ya, jadi intinya dari tabel ini ya, dari tabel yang kita miliki ini, karakter apa yang kita temukan atau pesan apa yang kita temukan dari susunan karakter-karakter dalam tabel ini. Oke, cara baca plain text-nya seperti apa? Cara baca plain text-nya itu seperti ini ya. Jadi plain text-nya dibaca secara zigzag turun naik, dimulai dari pojok kiri atas, dimulai dari sini. Dibaca dimulai dari karakter S, dibaca secara zigzag turun naik sampai karakter N. Sehingga nanti didapatkan hasilnya adalah STM IK minus PP KIA minus TA RA KAN gitu ya. Jadi plain text-nya dibaca secara zigzag turun naik. Oke, jadi nanti hasilnya S T
M IK PPKIA minus tarakan, atau seperti tadi STM IK kemudian turun kembali minus P PK IA minus lagi TARAKAN STMIK PPKIA tarakan. Oke, berikutnya ingat di video sebelumnya ya, pada saat proses enkripsi menggunakan relpens, ketika kita menemukan spasi, maka kita akan menggantikannya dengan karakter yang sudah kita setujui atau yang sudah kita sepakati. Nah, di mana di sini karakter yang kita gunakan untuk menggantikan spasi adalah karakter minus. Ya, jadi di situ ada dua tanda minus, ada dua simbol minus. Setelah STMIC ada minus, kemudian PPKIA minus lagi tarakan ya. Jadi simbol minus ini digunakan untuk menggantikan spasi ya pada saat proses enkripsi. Sehingga pada saat proses dekripsi, ketika plaintext-nya ditemukan karakter minus, otomatis bisa kita ganti menggunakan spasi kembali. Jadi hasilnya seperti itu ya. Minusnya yang tadi bisa kita ubah kembali menjadi spasi ya. Jadi kebalikannya. Jadi kalau pada proses enkripsi ditemukan spasi, kita ganti dengan simbol minus, maka pada saat proses dekripsi, ketika plaintext-nya menghasilkan karakter minus, akan kita ganti atau ubah kembali menjadi spasi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini simbol diganti dengan spasi ya, simbol minus diganti dengan spasi. Jadi seperti itu proses dekripsi dari metode transposisi relpens ya. Jadi kalau saya ulangi, intinya terdapat pada proses awal, intinya terdapat pada slide yang ini. Coba kita lihat. Oke. Jadi proses dekripsi pada relpens intinya itu di sini. Nah, intinya pada slide ini ya. Kembali ke awal, di bagian awal ya. Jadi kita sudah memiliki ciphertext-nya, kita tahu kuncinya ada 3 baris, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari jumlah karakternya ya. Jumlah karakter dari ciphertext ini kita hitung ya, dimana nanti jumlah karakter ini kita akan gunakan sebagai jumlah kolom dari tabel yang akan kita buat. Tuh, ada 3 buah baris, kemudian ada 19 buah kolom. Intinya di situ. Kemudian kita buat polanya ya, pola zigzag turun naiknya seperti ini. Sudah, kalau sudah ditemukan jumlah kolomnya, jumlah barisnya diketahui, kemudian polanya sudah dibuat, maka saya rasa langkah berikutnya itu sudah cukup mudah ya, karena tinggal memasukkan ciphertext-nya ke dalam sel-sel yang telah ditandai pada baris yang terdapat di dalam tabelnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ini tadi merupakan metode relpens proses dekripsinya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam proses dekripsi pada metode transposisi rute. Oke, kita langsung ke contoh. Contohnya seperti ini. Oke, jadi sama seperti relpens sebelumnya. Di sini ada sebuah ciphertext ya, mulai dari simbol add ini ya sampai karakter S. Jadi ada sebuah ciphertext yang ingin kita cari tahu sebenarnya ciphertext ini atau pesan yang teracak ini pesan aslinya seperti apa sih. Nah itu ya, intinya seperti itu. Kita ingin mengubah ciphertext-nya menjadi plain text, atau dengan kata lain kita ingin mengubah pesan yang telah tersandi, pesan yang telah teracak ke dalam bentuk pesan aslinya, pesan awalnya. Itu namanya proses dekripsi. Oke, ciphertext-nya sudah ada, kemudian kuncinya. Nah, kuncinya pada transposisi rute ini di situ ditentukan. Kuncinya ada 5 baris ya. Nih, ada 5 baris.
Kemudian di situ dikatakan spiral arah jarum jam mulai dari kanan bawah. Nah, ini ya. Jadi ada ciphertextnya, kemudian juga ada kuncinya. Berikutnya, bagaimana langkah-langkah proses dekripsinya? Langkah pertama, sama seperti Railpens, kita hitung dulu jumlah karakter ciphertextnya. Nah, di sini dimana jumlah karakter dari ciphertext ini, kalau kita hitung itu jumlahnya adalah sebanyak 20 karakter. Ya, ada 20 karakter. Langkah berikutnya adalah membagi jumlah karakter dengan jumlah kunci. Ya, membagi jumlah karakter dengan jumlah kunci. Jumlah karakternya tadi sebanyak 20. Jumlah kuncinya ada 5 baris. Otomatis hasilnya adalah 20 dibagi dengan 5. 20 jumlah karakter dibagi dengan 5 baris. Maka didapatkan totalnya adalah 4. 4 ini dijadikan apa? 4 ini nanti akan dijadikan sebagai jumlah kolom. Ya. Jadi barisnya nanti ada 5 baris. Kolomnya nanti ada sebanyak 4 kolom. Gitu ya. Jadi kalau pada Railpens tadi jumlah kolomnya cukup didapat dari jumlah karakter ciphertextnya ya, tidak dibagi lagi. Nah, pada transposisi rute jumlah kolomnya didapat dari jumlah karakter ciphertextnya dibagi dengan jumlah kuncinya ya. Jadi 20 dibagi dengan 5 menghasilkan 4. 4 ini nanti kita akan jadikan sebagai jumlah atau banyaknya kolomnya. Tuh, jadi sehingga jumlah kolomnya nanti ada 4. Nah, jadinya nanti seperti ini ya. Barisnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kolomnya ada 1, 2, 3, 4. 4 kolom ini didapat dari perhitungan yang ini. Oke, kalau sudah jelas kita next. Oke, langkah berikutnya adalah bagaimana kita mengisikan ciphertext ini ke dalam tabel yang sudah kita buat. Tuh, ke dalam format tabel yang sudah kita buat untuk menyelesaikan proses dekripsi ini ya. Nih. Ciphertext ini kita mau masukkan ke dalam tiap-tiap sel dari tabel yang tersedia. Caranya seperti apa? Caranya dimulai dari pojok kanan bawah. Kenapa kita mulai dari pojok kanan bawah? Karena tadi perhatikan lagi kuncinya nih. Spiral arah jarum jam mulai dari kanan bawah, sehingga nanti karakter ciphertextnya akan kita isi satu-satu ke dalam tabel ini ya. Jadi nanti karakter ciphertextnya akan kita isi secara satu persatu ke dalam tiap sel dari tabel ini, dimulai dari sel di pojok kanan bawah, dimulai dari sini gitu ya. Jadi bukan saya yang tentukan nih mulainya dari mana, tergantung dengan soalnya. Bisa saja nanti soalnya dimulai dari pojok kiri bawah nih, dari sini bisa saja ya. Cuman saat ini kondisi soalnya dimulai dari kanan bawah, sehingga nanti mulai mengisi ciphertextnya dari sini. Jadi karakter add yang pertama ini akan kita masukkan ke dalam sel pojok kanan bawah. Tuh. Ya. Karakter ciphertext pertama yang simbol add ini kita mulai masukkan ke dalam pojok kanan bawah. Berikutnya, karakter R kita masukkan ke dalam sel ini. Karakter I di sini. Ya, I dan K. Berikutnya, karakter I lagi kita masukkan ke dalam sini. Tuh. IKAN ya, karakter KAN-nya mengikuti. Kemudian mulai lagi karakter A ini kita masukkan ke dalam sel yang ini. Tuh.
ya. Jadi karakter A yang ini dimasukkan ke dalam sel yang di baris ketiga ini. Kemudian TPM mengikuti TPM. Kemudian berikutnya MTP, ATPM, TP min K ya. Di sini T-nya dimulai dari sini lagi. TP min K. Kemudian yang terakhir, 4 karakter yang terakhir AA min S, A-nya dimulai dari sel yang ini. AA min S. Jadi ciphertextnya kita masukkan ke dalam tabel yang sudah kita buat, dimulai dari pojok kanan bawah. Jadi dimulai dari simbol add, diisi mulai dari sini ya. Terus diisi satu persatu selnya mengikuti pola seperti ini. Jadi dia spiral, arah jarum jam mulai dari kanan bawah. Jadi kita isi satu persatu mulai kanan bawah hingga nanti berakhir di pojok kiri atas. Itu cara mengisi karakter ciphertext ke dalam tabel deskripsi dari metode transposisi rute. Oke, langkah berikutnya adalah bagaimana kita membaca plain text-nya ya. Bagaimana kita membaca plain text-nya. Oke, plain text-nya situ dikatakan bahwa pembacaan plain text per kolom mulai dari kolom pertama ya. Ingat di sini tadi ada 4 kolom. 1 2 3 4. Kita membaca plain text-nya dimulai dari kolom pertama, yang ini. Jadi nanti dari kolom pertama ini kita sudah bisa mendapatkan karakter STMIK, gitu ya. Kemudian lanjut kolom kedua minus PPKI, kolom ketiga A minus TAR, kolom keempat AKAN dan simbol add, Sudah selesai ya. Jadi pembacaan plain text-nya dimulai dari kolom pertama, kolom 1 2 3 4, atau dimulai dari kolom yang paling kiri. Kemudian sama seperti di relpens, jika ketemu simbol minus ya, yang ini sama yang ini, kita ubah menjadi spasi, sehingga nanti hasilnya yang STMIC minus PPKIA menjadi STMIC spasi PPKIA, PPKIA minus tarakan menjadi PPKIA spasi tarakan. Kemudian yang terakhir di situ ada simbol add. Nah, simbol add yang terakhir ini itu bisa kita hilangkan. Kenapa kita hilangkan? Karena simbol add ini pada saat proses enkripsi menggunakan transposisi root digunakan untuk mengisi sel yang kosong, yang tidak terisi. Ya, jadi sebenarnya ini merupakan karakter dummy gitu ya. Jadi dia untuk mengisi kekosongan sel yang tidak ada karakternya. Jadi kita tentukan di situ menggunakan karakter add. Sehingga plain text-nya dari ciphertext add RIKI sampai dengan KAA-S itu plain text-nya sebenarnya adalah STMIC PPKIA tarakan. Jadi itu merupakan proses deskripsi dari metode transposisi root atau rute. Jadi intinya sama seperti relpens, terletak pada langkah awalnya. Dimana tadi langkah awalnya kalau masih ingat, kita menghitung dulu jumlah karakter ciphertext-nya. Didapatkan tadi ada 20 karakter. 20 karakter ciphertext, kemudian kita bagi dengan jumlah kuncinya. Kuncinya ada 5 baris. 20 dibagi 5 didapatkan 4. 4-nya ini kita jadikan jumlah kolomnya. Sehingga pada tabel deskripsi ini kita memiliki 5 buah baris dan 4 buah kolom. Kemudian pada tabel tersebut kita isi satu persatu karakter ciphertext-nya ya. Dimulai dari pojok kanan bawah sesuai dengan ketentuannya.
Kalau nanti ketentuannya misalnya dimulai dari pojok kiri bawah, ya silakan. Pojok kanan atas bisa, pojok kiri atas juga bisa. Jadi pilihannya ada 4 tuh ya. Pojok kanan bawah, kiri bawah, kanan atas, kemudian kiri atas. Jadi itu tadi proses deskripsi dari metode transposisi rute. Baik, berikutnya kita coba masuk ke dalam proses deskripsi pada metode transposisi kolom ya, atau columnar transposition method. Oke, misalnya di situ ada ciphertext MK, RT, SPTN, minus minus, A, et, sampai dengan KA, K, et. Ya. Sama seperti dua metode sebelumnya, ciphertext ini juga sulit untuk kita kenali ya. Pesan apa sebenarnya yang tersembunyi di balik karakter ciphertext ini ya. Karena pesannya sudah teracak. Di situ diketahui kunci yang digunakan adalah kripto, karakter kripto, KRIPTO. Oke, proses dekripsinya seperti ini. Langkah pertama adalah sama seperti proses enkripsinya ya, yang bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Kita tentukan urutan abjad pada kuncinya. Jadi kalau kita perhatikan, kuncinya di situ ada 6 karakter, KRIPTO. Ya, KRIPTO. Oke, dari karakter-karakter ini kita tentukan karakter mana yang paling awal muncul dalam susunan abjad. Dari karakter K, RI sampai PTO ini, karakter mana yang pertama kali muncul dalam susunan abjad. Ditentukan urutannya, sehingga nanti didapat hasilnya seperti ini. 2, 5, 1, 4, 6, 3 ya. Jadi dari karakter ini kita bisa perhatikan bahwa karakter I merupakan karakter yang pertama kali muncul. Diikuti dengan karakter K, O, P, R, dan yang terakhir adalah karakter T ya. Jadi I dulu, baru K, baru O, kemudian baru P, baru R, yang terakhir adalah karakter T. Oke, setelah kita menentukan urutan abjad pada kuncinya, selanjutnya adalah kita menghitung jumlah karakter ciphertextnya. Jadi kita hitung lagi nih, sama dengan dua metode sebelumnya. Kita hitung jumlah karakter ciphertextnya, dimana pada contoh ini jumlah karakternya adalah sebanyak 24 karakter. Langkah berikutnya, kita bagi jumlah karakter dengan jumlah kuncinya. Jadi jumlah karakter ciphertext yang 24 ini kita bagi dengan jumlah karakter pada kuncinya ya. Ini kurang karakternya. Jadi jumlah karakter ciphertext dibagi dengan jumlah karakter kunci. Jadi 24 dibagi dengan 6 karakter kunci. Ya, jadi karakter kuncinya ada 6 karakter yang kripto ini. Kemudian ciphertextnya ada 24. 24 dibagi 6, maka kita mendapatkan ada 4 ya. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Sehingga nanti jumlah baris yang akan kita gunakan itu sebanyak 4 baris. Jadi beda dengan dua metode sebelumnya, di mana jumlah karakter ciphertextnya akan dijadikan sebagai jumlah kolom. Pada transposisi kolom, ya, jumlah karakter ciphertextnya yang telah dibagi dengan jumlah kunci itu dijadikan sebagai jumlah baris, bukan jumlah kolom ya. Jadi kalau relpens tadi jumlah karakter ciphertextnya yang 19 dijadikan jumlah kolom. Kemudian pada transposisi rute, ya, jadi jumlah karakter ciphertextnya dibagi dengan jumlah kuncinya, itu pun sama dijadikan sebagai jumlah kolom. Nah, berbeda dengan transposisi kolom, jumlah karakter ciphertextnya dibagi dengan jumlah karakter kuncinya,
itu akan dijadikan sebagai jumlah barisnya. Ya, jadi jumlah karakter ciphertext yang dibagi dengan jumlah karakter kunci akan dijadikan sebagai jumlah barisnya. Sedangkan jumlah kolomnya itu akan mengikuti jumlah karakter kuncinya. Dimana pada contoh ini jumlah karakter kuncinya itu sebanyak 6 karakter KRIPTO, sehingga tabel deskripsinya seperti ini tuh. Jadi kita tulis dulu di atasnya kuncinya KRIPTO, kemudian diikuti dengan indeksnya. Indeks yang didapat dari sini 251463. Nah, berikutnya jumlah baris yang didapat dari hasil perhitungan tadi. Ada baris 1, 2, 3, dan yang terakhir ada baris keempat. Oke, berikutnya adalah bagaimana kita mengisikan karakter ciphertextnya ke dalam tabel deskripsi ini. Oke, ketentuannya seperti ini. Isi karakter per kolom mulai dari kolom dengan indeks atau angka paling kecil. Ya, jadi isi karakter per kolom. Jadi kita ngisinya per kolom nih. Kita kasih habis dulu semua sel di dalam satu kolom. Dengan ketentuan dimulai dari kolom dengan indeks atau angka paling kecil. Kalau kita perhatikan di sini, kita fokus ke indeksnya yang 251463, maka otomatis kolom yang pertama kali kita isi adalah kolom I ini. Karena dia memiliki indeks paling kecil yaitu 1. Sehingga nanti jadinya seperti ini. Kita isi karakter pertama dari ciphertextnya yang M, kita isikan ke sini. Oke, yang kedua karakter K, isi di bawahnya RT ya. Jadi kita isi mulai dari kolom dengan indeks paling kecil. Karena di situ ada 4 buah baris, maka kita ambil 4 buah karakter dari ciphertext. Kemudian kita akan masukkan ke dalam kolom dengan indeks paling kecil ini. Jadi MKRT kita masukkan ke dalam kolom I ini, atau kolom yang memiliki indeks paling kecil. Kemudian berikutnya 4 karakter berikutnya yang SPTN kita masukkan ke dalam kolom K karena indeksnya yang kedua, sehingga hasilnya seperti itu, SPTN. Kemudian yang ketiga, ya, sebelum kita lanjut sampai sini tentu kita masih belum bisa mengetahui ya pesan apa atau plaintext apa yang tersembunyi dalam karakter ciphertext ini. Kita mulai lagi. Yang min, kemudian A dan simbol add kita isikan ke dalam kolom yang ini. Tuh. Minus A dan simbol add. Oke, berikutnya karakter IIAA kita masukkan ke dalam kolom yang keempat, yang ini IIAA. Oke, sampai sini saya rasa masih cukup sulit untuk mengetahui pesan apa yang tersembunyi gitu ya, atau plaintext apa yang tersembunyi. Oke, kita lanjut di 8 karakter terakhir ya, TPAI, KA, K simbol add kita isikan di sini. TPAI-nya diisikan pada kolom R ya, atau kolom dengan indeks 5. Sedangkan KAK-nya kita isikan pada kolom T atau kolom dengan indeks ke-6. Sehingga jadilah hasilnya seperti ini. Oke, sampai sini pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana kita menyusun karakter plaintext-nya ya, jika tabel untuk proses deskripsinya telah terisi seperti ini. Ketentuannya yang ini. Jadi di sini pembacaan plaintext-nya itu dimulai per baris ya, tidak lagi per kolom seperti pada metode sebelumnya tadi ya. Jadi pada transposisi kolom, pembacaan plaintext-nya itu dilakukan secara per baris, mulai dari baris pertama ya. Jadi nanti kita baca mulai dari baris pertama. Kemudian ketentuan kedua, jika ada simbol minus, itu akan diubah menjadi spasi
dan jika ada simbol add itu akan dihilangkan, ya. Jadi perhatikan pembacaan plain text-nya per baris. Dimulai dari sini. Berarti STMIK minus per baris ya. Kemudian yang kedua, PPKIA minus Taraka, Nita, dan simbol add 2 kali. Sehingga hasilnya kalau ditulis seperti ini. STMIK minus PPKIA minus Taraka, kemudian Nita, simbol add 2 kali. Ingat ketentuannya, jika ada simbol add itu dihilangkan ya. Kenapa? Karena simbol add ini yang 2 di bawah ini itu merupakan karakter yang digunakan untuk mengisi kekosongan ya, kekosongan pada sel. Kekosongan pada sel kita isi dengan karakter add, sehingga pada saat proses dekripsinya ditemukan simbol add dan letaknya di akhir ya, di akhir atau karakter terakhir, maka kita dapat menghilangkan karakter add tersebut. Begitu juga dengan karakter minus ya, yang di sini kita ubah menjadi spasi. Jadi hasil proses dekripsi terhadap karakter siperteks MKRT hingga KAKED ini itu sebenarnya adalah STMIK, PPKIA, Tarakanita, Ramawati. Oke, sampai sini merupakan akhir dari proses dekripsi terhadap metode transposisi kolom. Jadi sama dengan 2 metode sebelumnya, intinya terletak pada langkah atau tahapan awalnya ya. Jadi nanti teman-teman silakan ulangi kembali langkah-langkah awal dari proses dekripsi transposisi kolom. Oke, next kita masuk ke dalam transposisi Minkowski ya. Proses dekripsi terhadap metode transposisi Minkowski. Oke, ini kemarin sedikit teori yang sudah kita pelajari ya di video sebelumnya. Jadi intinya di sini. Teks sandinya intinya di poin ketiga. Teks sandinya dibaca secara urutan nomor kolom. Bila nomor urut kolomnya sama, dibaca secara bersamaan mulai dari sisi kiri ya. Ini inti daripada proses enkripsinya ya, yang bisa dilihat kembali pada video sebelumnya. Oke, kita lanjut. Proses dekripsi terhadap metode transposisi Minkowski. Misalnya kita memiliki karakter siperteks seperti ini ya. Nah nih, karakter siperteksnya lebih panjang ya. Atau pesan tersandinya, pesan teracaknya lebih panjang. Bisa dilihat di situ. TIPK sampai dengan simbol minus, N, dan simbol add. Tentu ya, lagi-lagi saya ulangi, tentu jika kita melihat karakter seperti ini, kita tidak tahu apa karakter aslinya, apa pesan awal dari siperteks ini, atau apa plain text-nya. Oleh karena itu, kita harus melakukan proses dekripsi untuk mengetahui apa sebenarnya pesan asli dari siperteks tersebut. Berikutnya, diketahui kuncinya adalah rahasia. Kuncinya adalah kata rahasia. Di situ ada karakter R, A, H, A, S, I, A. Oke, prosesnya seperti ini. Oke, sama seperti dengan transposisi kolom. Ya, jadi sama seperti transposisi kolom. Kita ketahui dulu urutan abjad pada kuncinya ya. Rahasia. Jadi pada transposisi Minkowski, jika ada karakter yang sama, dihitung sebagai indeks yang sama. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada video sebelumnya ya. Oke, di situ terlihat bahwa ada 3 karakter yang sama ya. A1, A2, A3. Jadi karakter A yang sama ini sama-sama diberi nilai atau indeks 1. Sehingga nanti urutan abjadnya adalah 41, 21, 5, 3, 1. Jadi lebih jelas silakan diulangi kembali pada video sebelumnya. Oke, kemudian kita hitung jumlah karakternya.
jumlah karakter hypertext-nya. Nah, di sini jumlah karakter hypertext-nya lumayan banyak ya. Ada 28 karakter hypertext. Kemudian kita bagi jumlah karakter hypertext dengan jumlah karakter kuncinya ya. Jadi tadi jumlah karakter hypertext yang sebanyak 28 ini dibagi dengan jumlah karakter kuncinya ya. Nih, dari kata rahasia ini terdapat sebanyak 7 buah karakter. R, A, H, A, S, I, A. Ada 7 buah karakter. Jadi 28 akan dibagi dengan 7 sehingga menghasilkan 4. Sehingga nanti tabel yang akan kita buat itu terdiri atas 4 buah baris yang didapat dari hasil perhitungan ini ya. 28 dibagi dengan 7. Kemudian jumlah kolomnya sebanyak jumlah karakter pada kuncinya. Jadi kuncinya ada 7 karakter sehingga nanti tabelnya akan memiliki 7 buah kolom dan 4 buah baris ya. Jadi kolomnya mengikuti kuncinya. Kuncinya karakternya ada 7, maka kolomnya juga akan ada 7. Jadinya seperti ini tabelnya nanti. Tuh. Jadi ditulis dulu kuncinya, kemudian indeksnya 412151, kemudian jumlah barisnya mengikuti 1, 2, 3 dan 4. Didapat dari jumlah karakter hypertext dibagi dengan jumlah karakter kunci. 28 dibagi dengan 7 dapat 4. 4 inilah dijadikan sebagai banyaknya jumlah baris. Oke, langkah berikutnya bagaimana kita mengisikan karakter hypertext ke dalam tabel deskripsi ini. Ya, bagaimana kita mengisikan karakter hypertext ini ke dalam tabel deskripsi ini. Oke, petunjuknya seperti ini. Isi karakter per kolom. Ya, isi karakter per kolom mulai dari kolom dengan indeks atau angka paling kecil. Jika indeks kolomnya sama, maka diisi secara bersamaan. Oke, highlightnya di sini. Jadi jika indeks kolomnya sama, maka diisi secara bersamaan, dimulai dari sebelah kiri. Kemudian kita lihat kasusnya. Di sini kasusnya terdapat satu buah indeks yang sama, yaitu indeks pertama. Jadi kalau kita lihat di sini di tabel deskripsinya terdapat 3 buah indeks angka 1. Di sini 1, kedua, dan ketiga. Sehingga solusinya adalah jika indeks kolomnya sama diisi secara bersamaan mulai dari sebelah kiri. Kita isi mulai dari sebelah kiri. Perhatikan dari 3 angka 1 ini yang mana yang paling kiri. Yang ini ya. Oke, jadi nanti karakter hypertext-nya yang T kita akan mulai isi di sini. T. Jadinya seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua, kita tidak langsung mengisi pada kolom indeks yang kedua, tapi kita kembali ke kolom dengan indeks 1 yang sama ini. I. Isinya di sini. Oke, TI. Kemudian P. Masih ada indeks 1 yang ketiga, diisi P. Gitu ya. Jadi intinya jika indeks kolomnya sama, maka diisi secara bersamaan dimulai dari sebelah kiri. Saya ulangi. Kembali ke sini ya. Perhatikan bahwa di sini ada 3 buah indeks yang sama, yaitu indeks 1. Sehingga nanti dimulai pengisian dimulai dari indeks 1 yang paling kiri sebelah sini. Kita isi T, kemudian lanjut ke indeks setelahnya, indeks 1 setelahnya. T. Kemudian di sini nanti ada I. Berikutnya kita isi indeks 1 yang terakhir di sini. Kita isi dengan karakter P. Berikutnya karakter K. Karakter K kita isi di sini, di bawahnya T.
Tuh ya, karakter KAA kita isi K-nya di sini, A. Nah, lanjut. Jadi kita kasih penuh dulu semua kolom yang memiliki indeks angka 1 ini sampai selesai. Secara bergantian ya, bersamaan dan berurutan bergantian. Kemudian karakter AAT diisi lagi di sini. Baris ketiga AAT. Karakter keempat simbol @ 3 kali. Oke, selesai. Ya, jadi semua kalau kita perhatikan semua sel pada kolom dengan indeks angka 1 telah terisi ya. Mulai dari sini TK AET, kemudian di tengah IA AET, kemudian PAT dan simbol @ Berikutnya kita lanjut dengan karakter indeks setelah angka 1. Di situ ada indeks 2. Nah, maka kita isi kolom indeks 2 ini ya. Dengan karakter berikutnya, 4 karakter berikutnya itu MIKA. Karena tidak ada yang sama ya, karena tidak ada yang sama indeks 2 ini, maka dia langsung isi penuh ke bawah kolomnya. MIKA. Oke, ini yang tadi ya. Perhatikan, saya ulangi lagi, perhatikan semua sel pada kolom indeks 1 telah terisi semua. Dilanjutkan dengan mengisi sel pada kolom berikutnya, yaitu kolom yang kedua. Kita isi karakter MIKA tadi. Karakter MIKA diisikan pada indeks kolom 2 ya, MIK dan simbol @ Kemudian berikutnya pada kolom yang ketiga yang ini, karakter simbol @ minus T dan I. Karakter minus T, I, dan @ di sini ya. Karakter minus T, I, dan nah ini salah ya. Ini seharusnya simbol @ Saya ganti di sini aja. Oke. Jadi karakter minus T, I, bukan A tapi simbol @ Oke, berikutnya pada kolom yang keempat kita isikan dengan karakter SP, R, dan A ya. Jadi sampai sini kita pasti belum bisa menebak ya, kira-kira karakter apa, karakter plaintext apa yang tersembunyi dari ciphertext ini. Oke, kita lanjut. Pada kolom yang keempat kita isi dengan SP, R, A. Hingga yang terakhir kita isi karakter K, minus N, dan simbol @ pada kolom indeks yang kelima. Oke, jadi sehingga hasil tabel deskripsinya dengan menggunakan metode transposisi Minkowski seperti ini. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana kita menyusun urutan karakter plaintextnya? Oke, ketentuannya sama seperti transposisi kolom. Pembacaan plaintextnya per baris mulai dari baris pertama. Di situ ada 4 baris, ada baris 1, 2, 3, dan 4. Kita mulai dari baris 1. Berarti STMIK minus P. Baris kedua PKIA minus TA. Baris ketiga RAKA NIT. Baris keempat A diikuti dengan simbol @ sebanyak 6 kali ya, STMIK minus P, kemudian PKIA minus TA, PKIA minus TA, kemudian pada baris ketiga Rakanit. Tuh, pada baris keempat A diikuti dengan simbol @ sebanyak 6 kali. Seperti biasa, jika menemukan simbol minus, kita ubah menjadi spasi, dan simbol @ kita hapus dia.
Ya, karena saya ulangi lagi, simbol @ ini biasanya digunakan untuk mengisi kekosongan sel pada tabel yang dibuat. Jadi bisa kita hapus sehingga hasil dekripsi dari karakter siperteks TIPKA dan seterusnya sampai K-N dan simbol @ ini adalah karakter plaintext, STMIC, PPKIA, Taraka, Nita. Oke. Mungkin sampai situ tadi akhir dari proses dekripsi dengan metode transposisi Minkowski. Jadi intinya sama dengan 3 metode sebelumnya, terletak pada langkah awalnya gitu ya. Dan juga bagaimana cara membaca karakter plaintextnya, urutannya seperti apa, dibaca per baris kah seperti metode transposisi kolom dan Minkowski, atau dibaca per kolom ya, jadi itu juga harus dipahami. Oke, mungkin demikian ya akhir dari video perkuliahan kriptografi dan keamanan data bagian ketiga ini. Intinya pada video perkuliahan ini kita telah mempelajari bagaimana proses dekripsi terhadap 4 metode transposisi zipper gitu ya. Ada metode transposisi Rel-Pence, ada metode Klute tadi, ada metode transposisi kolom, dan terakhir adalah proses dekripsi terhadap metode transposisi Minkowski. Jadi video ini merupakan pelengkap dari video sebelumnya ya, yaitu video perkuliahan yang kedua, di mana pada video tersebut kita sudah mempelajari mengenai proses enkripsinya. Kemudian pada video kali ini dilengkapi dengan proses dekripsinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.